bani pardogianmu, humbani pangilangan anggurmu, songon nado pinasupasu ni Jahoba na ibatamu ham, maningon sonai bereonmu bani. Maningon ingaton mudo, jabolon dohom ham homa ijia itanoh masir. Gabe itobus Jahoba na ibatamu ham. Halaniaido asehutonah kon hataon bamu sadarion. Tapi anggo ihatahon bamu, seng sihol aulaho humbamu, halani holong ni uhur ni mangidaham, pakon mangidah parumahmu, ay sonang do ia ilambung. Jadi buat masada partusuk, anjaha tusuk mapinggol ni bani labah. Jadi gabe jabolonmu ma ia lalap, anjaha jabolonmu na borupe, sonaido bahenonmu. Ulang maborat uhurmu, halani paluahonmu ma ia kun lambungmu. Ay dua lopit kumbani gaji ni si pangan gaji, hinorjahon ni bamu na onom tahun ay. Jadi pasupasuan ni Jahoba na ibatamu maham, bani ganup na hinorjahonmu. Amin. Tibarjay madasni. Bapak Inang, pengantar na ibain hanami bani teks ni ambilat tahun, bani bindu 15 mamuka humbani ayat sada das subani ayat 10 sada, iatas ni teks ni ambilat tahun, doma ipatorang ijai pasal aturan penghapusan hutang bani halak nama sombuh, bani na miskin, bani na musil, termasuk koma age bani jabolon dalahi sonai age jabolon naboru. Jadi angguadong sada keluarga na memiliki jabolon dalahi atau jabolon daboru, dosdo iperlakuhon ai lang berbeda. Termasuk soal upah, termasuk soal lamanya dia harus bekerja bani tuanni. Dokusyai aturan penghapusan utang on bertujuan do aselang dong namanagih utang sanggah ju manisidea ju manituanni lang ihorjahon ataupun tidak ditanami ai mabari tahun papituhon. Jadi anggo bata arip apituhon ai terus do mengacu hujai ari parsarana konon doai. Tetapi HP Juma pe bani tahun papituhon lang isuani. Ipaturut do kolang ai. Nah, tujuan nininokan ai ase ulang adong nama nagih utang. Ai masanggah tahun sabat atau tahun pembebasan. Ini tahun sabat atau tahun pembebasan. Boi ibasa hita ai holi bani 2 Musa 20 tolu ayat 10 das subani 11. Nah, jadi tujuan nih sesitong ni aima nalaho mangurupi halak nama sombuh. Laho mangurupi halak nama sombuh tene na miskin nadong isekitar ni sidea. Termasuk manokan ai bani jabolon atau pe budak. Nah, masuk kita bani teks ni ambilat tahun ayat 12 das subani ayat 10 lalu isobut do ijai hata jabolon ataupun budak. Perbudakan somaldo terjadi di dunia timur kuno. Sedea manggoluh marhite na menjual diri ni gabe jabolon ni halak nabayak gabe jabolon ni simadatanoh nabola. Barangkali konglomerat pakon nai jahanin ma ai tene tuan takur atap nai jahanin ma deba sobuton ai. Tetapi na pasti alasan untuk menjual diri noh kan ai. Alasan untuk menjual diri tentu dengan berbagai penyebab persoalan kehidupan. Ini penyebab na pasti halani naborat ma'ai untuk mempertahankan hidup atau halani terlilit hutang
lang menginjam ia, lang targalar si utang ni. Dop ni ijual madiri ni untuk menebus utangnya. Dop kosiai jabolon ianggap doai homaba ni zaman di Bibelta gabe aset kekayaan. Tene. Satabi. Oh, Wahyu ada ya, satabi. Ya. Jadi teruskan hanami bani Bibelta zaman di Bibelta on bahasa memiliki jabolon, memiliki budak, iyo ianggap doai sebagai aset kekayaan ataupun harta milik. Ai mase anggo bayak ia, boido ia membeli jabolon humbani pedagang budak. Ai masa do bani panorang ijia menjual jual beli budak ataupun jual beli jabolon. Uhur ni do, anggo doma milik ni jabolon ai boido use ioper ni atap ijual ni humbani halak nalega. Nama morluhon. Nah, boido homa jabolon ai humbani sabangsa pakonsi. Boido jabolonai sabangsa pakonsi atape kumbani bangsa ni sendiri. Bandingkan kita ai bani 2 Musa 20 sada ayat 2 das subani ayat 6 pakun ni teks ni ambilat tahun 5 Musa 12 das subani 10 wan. Jabolon budak bani konteks on ai manalang marbagian ataupun tidak memiliki perbagianan tanah. Langadong tanah nisidia. Tetapi ididah kita titah atak peaturan bani konteks on sangat peduli untuk melindungi kelompok-kelompok yang lemah tadi. Nama balu natading metek pangisolat apa halak Levi. Ya turhondo ahado tanggung jawab ni majikan ataupun tuan dopak jabolon ni. Jadi ya turhon aha tanggung jawab ni majikan ataupun tuan ai dopak jabolon ni. Janah dongdo batasan pemberlakuan kubani jabolon nokan ai berapa lama pigadokah majikan ai berhak atas jabolon ni. Jadi langu hur-hur nih memakai ataupun seumur hidup misalnya lang uhur-uhur nih membain ai domu hubani aturan nadop tinotapkon doai tene. Janah ahado syarat nih anggo maningon ipenuhi majikan ma ketika panorang lahu membebaskan jabolon nokan ai. Anggolau bebas ma jabolon nadok marhorja bani 6 tahun dokahni bani tahun apituhon ibebaskan ma ia adong doho masyarat yang harus dilakukan majikan atak petuan nokan ai ma bani ayat 12 nini anggotar jual bamu hasoman muhalak heber berarti hasoman sabangsa dalahi atap naburu maningon 6 tahun dokahni ia makorja bamu tapi bab itu tahun kon maningon paluahon mu ma iya. Nah ketika ipaluah ahado na maningon ipaborhat ipake hanami kalimat ipaborhat jabolon nyai nini bani ayat 10 opat ayat 10 opat nini ijai nokan maningon unjah do pamberemu bani. Ahadonai maksud ijai unjah pambere arti ini dia harus memberangkatkan
dengan bekal finansial na miliki ni tuan humbani biri-biri ni humbani pardogian ni humbani panghilangan anggur. Jadi langboy marambung tangan, langboy bebas sonin ia. Tujuan ni aima supaya ada bekal jabolon nokan ai laho manuruskan goluhni pakon pai madapotan horjana baru ia. Jadi dia tidak menjadi kelaparan. Langgabe gelandangan use ia. Tapi doma adong bohal ataupun kita katakanlah modal. Ini doma adong modal. Nah, aido se isobut nokan bani teks ni ambilat tahun memang betul lah kemerdekaan ataupun kebebasan seorang jabolon. Anggoro ia sebagai jabolon, tetapi keluar ia bebas ia langbe sebagai jabolon. Nah, jadi langboy HP uhur-uhur ni tuan ni nokan ai memberlakukan jabolon ai, tetapi maningon iperlakukan do ia secara manusiawi. Lang bulih homa iya. Itu ruskon hanami langboy HP iporso ipake hanami anggoy bandiko kita pakon partongguan piga-piga dokah nasal puai langboy iporsoni lang adong dope nahujalo humbani tenagamu lang adong istilah sonai. Tetapi maningon do ibagas kejujuran domu hubani pasu-pasu berkat ni Tuhan nadop ipaondos hubani Tuhan ni nokan ai. Jadi bani ayat 15. Ayat 15. Dasar ataupun onjolan makorjahon nasonai ai. Kepedulian hubani na miskin. Kepedulian hubani jabolon. Paingatkon sedea bani ahanadop ibain Tuhan na ibata bani goluh ni sedea. Jadi anggo sepanjang masa pe adong jabolon, sepanjang masa adong na miskin, sepanjang masa adong halak na musil di sekitar di sedia, itu tetap mengingatkan mereka naha panorang sapari kehidupan di sedia sanggah i tanoh masir ope sedia. Maka bani ayat 15 iha tahun maningan ingaton mudo jabolon doham na ijia itanoh masir gabe itobus Jahoba naibatamu ham halaniaido asehutonah kon hataon bamusa darion. Jadi selalu maronjolan kubani pambahenan ni batado tindakan ni bangsa ai hubani sesamani. Lang lari humbani ahana binahen ni bata. Selalu idasari hubani pambahenan ni bata nado parlobe ijalohon bangsa Israel. Jadi dengan mengingat ahanadop iberlakuhon nadop ilakuhon na ibataba ni goluh ni sedia ay mahoma na maningon ihidupi sedia sebagai tanda tarima kasih ni sedia hubani na ibata. Jadi marpambahenan domu hubani harosuni na ibata itu sama dengan ucapan syukur bani pambahenan ni na ibata. Pambahenan hubani hasoman jolma ataupun hubani jabolon dokan ai sama dengan menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan ibagas kehidupan nih sedia bani panorang ai. Jadi membebaskan dan memberi kehidupan
Bani Jabulon aima atas dasar perbuatan ni Tuhan yang sudah melepaskan kehidupan ni sidea kumbani parjabulon ni Masir. Nah, dokosiai ni bani ayat 10 pakon 10 pitu. Adong do HP Jabulon nalang rabulak ataupun nalang rabebas kumbani tuan ni. Mungkin on gambaran ni nadok tenang do nadok nyaman do pangahap ni gabe Jabulon i rumah ni tuan ni, i rumah ni tuan ni tene. Doma tenang, doma nyaman. Jana on i didahita sa sitong ni adong do kaitan ni on bahasa pambahenan ni sahalak majikan ataupun sahalak tuan bujur do bani Jabulon dokan ay. Anggo lang bujur lang mungkin ia makatahon ijon maautorus gabe Jabulon mu. Kan lang mungkin anggo ke jamdo perlakuan ni tuan ni ay lang mungkin ia makatahon. Tapi adong do homa hukum na berlaku anggo ihatahon sahalak Jabulon au terus magabe Jabulonmu. Aha maay nini bani ayat 10 ijay. Tapi anggo ihatahon bamu, ihatahon Jabulon na sihol maluahay tapi lang raia, seng sihol aulaho humbamu. Halani holong ni uhur ni mangidaham, pakon mangidah par rumahmu. Ay sonang do iya ilambungmu. Kan? Sonang do pangahap ni dengan hajongjongan ni, dengan pengabdian ni, kubani tuan ni ay, nini tindakan ni tuan ni, tanda nadok yondos kondiri ni kubani tuan ni ay bani ayat 10 itu. Jadi buat masa dapar tusuk anjahat tusuk mapinggol ni bani labah. Jadi gabe Jabulon mu ma ia lalap anjaha Jabulon mu na borupe sonai do ibain ham. On lang adong perbedaan ni atap dalahi pe ay atap daboru tetap do sama diperlakukan. Tapi naidah kita ijai buat masa dapar tusuk anjahat tusuk mapinggol on menandahon bahwa ia bani panorangai doma masuk menjadi tanggung jawab ni keluarga ai atau sekalipun hajongjongan ni sebagai Jabulon tapi ia doma menyerahkan hidup ni untuk seterusnya menjadi milik ni keluarga ai. Jadi anggo doma gabe milik sasitong ni langbe ia anggap be sebagai Jabulon kan, doma ianggap ia perlindungan hak ni pe doma ilindungi, perlindungan hak ni pe doma ilindungi AGP ia nokan sebagai Jabulon. Halanya goluh ni tenaga ni jeripayah ni doma gabe milik ni Jabulon nokan ai. Jadi onma naididah kita bani teks ni ambilat tahun. Jadi itu sukai adalah sebagai ikatan bani keluarga ai bahwa dia sebenarnya pori mengabdi pe ia sebagai Jabulon tetapi tugas tanggung jawab nih sepenuh nih dia persembahkan untuk tuannya, untuk majikannya. Sepenuh nih guguh nih tenaga nih hidup nih sudah dia persembahkan semuanya menjadi milik Tuhan nih. Jadi jengesdo sasitong ni anggo ididah kita peraturan na iberlakuhon bani kehidupan ni antara majikan pakon Jabulon. Ini jengesdo. Jadi anggo ipadomu hita raon halani tanggal 10 mon patarni hita upacara pesta akbar itonga-tonga ni negara ta yaitu pesta perayaan pembebasan ataupun hari kemerdekaan bangsa Indonesia tutu boido ipadomu hita on anggo sonari berkibar sang merah putih itonga-tonga ni negara taon itu karena sudah maluah humbani penjajahan bangsa Jepang, Belanda, Inggris, Portugis pakon jahanin bani panorang ijia tutu patut do isyukuri kita. Patut do hita tunduk
bani aturan pakon pemerintah na berkuasa itongah-tongah di negara taon. Kewajib atas sebagai halak na tunduk bani naibata, maka kita juga akan tunduk bani aturan pemerintah pakon penguasa di dunia on ija kita manggono. Selaku warga negara kerajaan surga, tapi sekaligus juga sebagai warga negara yang baik, maningon do ipataridakon kita loyalitas ta bani negara, bani bangsa. Jadi lang pala, lang bue isobut hanami pasal on, tetapi na jelas anggoteks ni ambilat taon bani bahasa Indonesia isobut ijai membebaskan, memerdekakan budak, memerdekakan do ipake hata ijai ini, memerdekakan budak Ibrani. Jadi nahado hita homana do ipalua kumbani parjabolonan ni dosa, do may palua yang paling luar biasa memperbudak ataupun memperjabolon kita adalah dosa yang mengakibatkan kematian. Anggoteks ni ambilat tahun ibere majikan do hagoluhan haluahon. Tetapi kita halani iperbudak dosa, iperbudak iparjabolon dosa hita, nini ijai kematian do upah. Upah dosa ialah maut. Tapi halani darohni Kristus Yesus nama nobus kita humbani kematian ai. Maka kita menjadi orang yang sudah ditebus dan dibayar lunas. Sudah ditebus dan dibayar lunas. Tutup atut do kita pe pro bani kehidupan, berpihak bani hasoman napaguluh konsidea lang naman rahut, lang na mengikat. Tetapi yang menghidupkan dan yang membebaskan sedia kumbani belenggu, kumbani ikatan-ikatan, atak parjabolonnya HP na adong i dunia on. Tugas pakon tanggung jawab tado, padaskon pembebasan ai, bani hasomata, bani kawata, bani halak nalikat. Dengan tetap berpatokan, kita juga dulunya adalah jabulon, tapi doma ipalua naibata marhite Yesus Kristus kitaon haganupan. Aima hatorangan na pondok pengantar nabuy ibain hanami, tapi songon na isobut hanami nok kanay, permisi hanami, holira, ang wadong catatan-catatan na porlu, boy do holi, lewat WA, diskusi pakon na jahanin untuk bodari atau aripatar. Nini hurnami, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih mahubani inang penginjil. Ya, gue maham lahonang belum terlambat kalau di rekaman yang itu tene. Ya, jadi kita ganuk Bapak inang majelis nama Ibu Behita, adok ibatat kasinang penginjil ta dalam konteks perjanjian lama, anja benang merah ni HP dalam konteks perjanjian baru. Nah, kita inan aima budak dosa, jabolon dosa, tapi doma Kristus paluah konhina. Ya, iberhanami panorang, kubani Bapak inang perkorja, boy menambahkan, langpala diskusi alan inang penginjilta langsung berangkat teneh. Ya, isi humbata, nah sihol membere menambahkan sharing, tanpa harus melalui isu pun hubani inang penginjilta. Ya, beranami panorang. Suara abang nggak masuk, Bang. Oh, Mama Fiona, mau ditambahkan? Belum. Iya, jadi Hanami mengidahotik dalam konteks nakonayai kembali 5 Musa. Arti ini ahana idah kanami on sebagai sada pengulangan kembali 2 Musa 20 sada ayat 2 das kubani ono.
Jadi onma na terakhir na ipatugah Musa kubani bangsa Israel. Nah, di sini Aima mengenai yang bahasa Indonesia kitab ulangan, mengulangi use ahan adop ipadas kubani generasi na tubuh bani panorang sedia ibadas perdalanan nalaho menyeberang ke tanah Kanan. Siapa yang boi bahasa kita bani Imamat 25 ayat berlalu pakon 55. Nah mungkin na penekanan ben nami Aima dasar ni ijai makorjahon ayat 12 ada kubani ayat 14 Aima ayat 15. Ya tahun ijai ingat ma. Aima idah kanami ingat ma, aha na ingat halani aha status ni sedia hinan i bani panorang sedia i Masir, ijai sedia sebagai salah jabolon. Dan jaha idah kita nahan nebata peluah konsedia senaha sedia menderita bani panorang ai tapi Tuhan nebata peluah konsedia aima dasarni aseon iberehon hubani sedia nadong jabolon halani aha on perintah ni Tuhan hubani sedia aina perlu bina pedua hunidah kita bani asa pelabuh naha ijon Tuhan nebata memasuk sedia bani haganuk anggo ihorjahon sedia ai nakonai bani asap lalu tur kita izin bani asap lalu bahasa nam bani asap lalu ulang maborat uhurmu halani paluahonmu ma'iyah kun lambungmu ai dua lopit humbani gaji ni si panganan gaji inor jahoni bamu onom tahun ai jadi pasu-pasoni jawaban yang batamu maham baik ganuk nah hinor jahonon nah idah kanami ijon bahwa hubani majikan nama korjahon romban hubani harosuh ni nebata ipasu-pasu Tuhan do iya ibani guluhni. On masada janji na hubani sedia na mandalan kon harosuh ni Tuhan nebata na mandalan kon ahana dop ipadas ni Tuhan nebata ihaguluh kon sedia idalan kon sedia gabe ipasu-pasu Tuhan nebata bani haganup guluh ni sedia. On masada janji ni Tuhan nebata hubani sedia hubani nara mandalan kon harta ni nebata termasuk nakonai nalaho paluah kon jabolon nama forja itongah-tongah ni sedia. Namanya tidak kanami, na menarik tumang ay kesaksian ni majikan on hubani juak-juak ni nadong i rumah. Ang witorih kita naha bani panorang si Joseph di tanah Masir, naha ya dong do juak-juak ni, anjahan naha relasi ni si Joseph hubani juak-juak ni, anjahan marhite relasi ay idah kanami, lang pitah na terjadi transfer mengenai teladan, tapi transfer mengenai hak persayaan. Jadi, anggo idah kita, on kan syarat ni, jon idah kanami, dua kon, ay mahalak Ibrani. Jadi, on agak berbeda, tapi anggo pengalaman si Joseph di tanah Masir, idah kita, juak ni hamba ni tanah Masir, tapi idah guluh ni si Joseph, anjaha aha nai hak persayaan ni si Joseph, transfer ke bani sedia. Ay mana idah kanami sada pengalaman, bani si Joseph, bani panorang ia sebagai sada penguasa di tengah-tengah ni Masir bani panorang ia adong di tanah Masir. Ai menedah kanami tiga poin na penting na sadanari ahado tandani hita na dop ipaluah kumbani dosa. Anggo ijo nidah kita tinggol na konai torih kita bani ayat 10 itu ya tahun jay bani ayat 10 itu jadi anjahat tusuk mapinggol ni bani labah. Jadi gabe jabolon ma ia lalap. On mas ada tanda anggo sedia halani kolong ni uhur ni hubani majikan niai pakon keluarga ni. Artinya sedia berjanji rup pakon sedia sadokah ni dokah ni. Jadi itu sukma ai mas sebagai tanda. Jadi dah kanami ahado tandani hita sebagai halak nadop ipaluah ibagas Kristus Yesus jabolon ni dosa. Nah uhap kon aima nah kita menggoluh ibagas harosuni naibata sebagai sahalak naduk ipaluah ibagas Tuhan Yesus Kristus. Aima ahado tandani hita naduk ipaluah anggo ijon jabolon nakona itusuk pinggol ni on mas sebagai sada tanda. Jadi anggo dong jabolon itusuk pinggol ni bedong tanda ijai berarti ia gabe jabolon ni sada majikan sadokah-dokah ni. Nah hado kita tandani sebagai sahalak jabolon naduk ipaluah berarti dong tandani aha berarti tandani kita pasti makorjahon mendalankon ahana romban hubani harosuhni Tuhan ahana romban hubani hatani Tuhan
Aima tiga hal na boy didapatkan hanami kembali intini na konanya aima kembali hubani hatani na bata. Dasar ni aima aha na padas ni Tuhan na bata. Kita pe aima dasarta ibagas mandalani dalam imerdekahun hita hubani dosa menggoluh ibagas perintah ni naibata romban hubani hatani naibata aima otik kumben nami nadok boy dapat kon hanami marhitei aha nadok ipatakas inang penginjil na konayai ya iber hanami panorang hubata ise. Halo. Situ nami. Ya, Benham. Bapak Relki. Iya, Bapak Relki. Oh, terima kasih Bapak Porhanger. Ya, songonna manukun jala memberi pendapat teneotik. Nah pertama, sukun-sukunhu on kan nasihat humbani Musa ya. Humbani Musa, hubani bangsa Israel aima. Nah ibu bayi ini keluar tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, jadi adong ijon agak ahwida sedikit kontradiktif anggo itorik hu ayat sebelum nih aima bani ayat 4 bahwa iha tahun ijai bahasa Inggris kebetulan no one in Israel should ever be poor. Jadi tidak akan ada orang yang miskin di Israel. Tetapi ya tahun Homa bani ayat nalegan bahwa tidak akan ada orang miskin. Nah, jadi terjadi soal budak on kan halani nadung dona miskin. Nah miskinon bangsa Israel dohoma. Jadi nasihat nih Nabi Musa on tentang perbudakan tentu terkait doai hubani pengalaman nesidia sanggah i tanah Mesir. Jadi budak si dia ulang salah tak 400 tahun doai baru boy keluar. Jadi ia labi si dia sonaha sebagai budak. Nah pertanyaan hendak kena ya masih adong kontradiktif tene. Ada ayat iha tahun tidak akan ada yang miskin. Tapi memang adong syarat nih banyak ayat tahun homa. Kalau dipatuhi sepenuhnya apa kata Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Jadi apakah sudah diprediksi oleh Musa bahwa orang-orang yang tidak patuh itulah yang akan menjadi orang miskin? Lalu si dia mahoma negabe budak. Cuman kenaikan ya jari anggo jadi budakmu si dia berlakukan masonon. Masonon termasuk merekenai anggo dong homa nabetah tong tading i rumahmu perlakuan maya sebagai anggota keluargamu. Nah, jadi kira-kira sonaha do ibu toh kita. Ayat pertama. Nah kedua hon aula pehubotoh. Sadia bahak do sebenarnya si dia na berangkat tanah Mesir. Nah dashu tanah perjanjian ai. Nah janah nadasai hira-hira memang nalahir i perdalanan mando manang bahat dope diantara si dia na asli hantano Mesir boidas. Lape dong dapat tahu informasi pasalon. Jadi yang boy antara hita mungkin memboto boy sharing. Aima lobe Pak Poranger nami, terima kasih. Sesama awam hita ijon Holi tambahkan, tapi catatanan Holi pada sekitar Holi hubani yang tinggi tenelai Bapak Relki kan.
Ya, Ya, anami mengalam lebih. terjawab kan ya. Anami lebih mengidah semenon. Nah, perlu idah kita nakonaikan bani ayat obat nakonaikan ya tahun. Tapi bani ayat 5 kan lebih orang ham nakonai Bapak Relki kan. Ya tahun ijai, if only you fully obey the Lord your God, John Homasonai, bahwa ijai dah kita Tuhan memberkati sedia. Sada sisi, aikan janji ni Tuhan. Tapi ayat 10 sada torih kita leng, ayat 10 sada, ijayah tahun semenon. There will always be poor people in the land. Jadi tetap GP dong semenai, kubani itongah-tongah ni halak Israel, Ibrani, dong homa tetap dong halak na miskin. Torih kita banyak 10 sada. Iya. Artinya onma na ipat orang ni Tuhan Yesus bani Matius 26 ayat 10 sada. Sadokah adong tetap dong na miskin. Artinya adong do janji anggo sedia taat iberkati, tapi sada sisi bahwa AGP songonai tetap dong halak na ibagas na miskin. Pasti berarti, ibagas halak na miskin. Nah, on idah kan ayat 10 sada. Perikam ayat 10 sada kan? Iya, banyak ayat 10 sada ijai bani bahasa Semalungun ya tahun. Yang kemarin nama roti adong halak na musuh di tanah on. Berarti tetap ada selama ada kehidupan di dunia pasti selalu ada orang miskin. Termasuk naik tengah-tengah ini halak Ibrani lah. Aimai dah kana. Cuman apakah gara-gara tidak patuh maka miskin? Gue menurut on kan hira-hira sonai kan. Kalau nilang patuh maka miskin. Aduh kira-kira menurut Pak Pragan. Anggap bani tafsiran Bible study, saya do halani lang patut miskin, tapi akan tetap dong halak na miskin jahili oleh Bapak Relki. Jadi, anggap bani tafsiran Bible study bahasa Hanami John, ya tahun even the best of society under the most enlightened law. Jadi AGP sih dia ibagas ketaatan hubani hatani Tuhan. Selama ada, tetap ada orang miskin. Aimai dah kanami tidur. Tetap datang halak na miskin di tengah-tengah ni aguluhanon. Aimai dah kanami. Jadi napa dua hon pemai tambahkan hasoman. Anggo jumlah ni sedia itu kita harus dibanding keluaran. Jadi jumlah ni sedia banding keluaran ijai sekitar anggo bahasa kita banding keluaran sada. Torih kita banding ayat 7. Keluaran sada ayat 7. 2 Musa sada ayat 7. Dua Musa sada ayat 7. Bahasa Hanami jai. Jadi jai ai lambin mergager mahala Israel menggopari Masedia lambin buai Masedia. Idah kita bani ai sada pakon pitu. Siapai itorih kita bani ai selanjutnya. Anggo itorih kita bilangan ni sedia bani keluaran ai dongdo pitah dalahi hampir sadoka sedia imasi de dongdo sekitar 600.000 halak dalahi di luar ni inang pakon dak dana idah kita dah halo di luar ni dak inang pakon dak dana anggo bahasa kita bani belajar tentang firman Tuhan adongdo hampir 600.000. Artinya boy ideologis sih ya. Jadi na berangkat ai keluar tanah Mesir, anggo itambah pakon inang pakon dak danak mungkin hampir bisa mendekati lebih dari 1 juta orang. Ai na perlobi. Anjahan apa dua hon bani panorangon na tading ai masih dia na tubuh i bagas perdalanan i padang gurun. Masih songonai halani tading 2 mando na boy menyeberang ke tanah Kanan. Ai ma si Joshua pakon si Kaleb. Jadi itorih kita bani pengalaman di bangsa Israel, adong sedia 12 halak pengintai, mengidah sesuatu ke situasi di tanah Kanan, tapi laporan ni sedia berbeda. Nah akhirnya halani iman ni sedia, hambani dalahi na tubuh i Mesir, pitah 2 mendonadas menyeberang ke tanah Kanan, ai holi takas boy idah kita bani kitab Joshua. Ai ma otik na boy ipahami hanami bani sukun-sukutmu lawe. Aipe indoskon hanami hubata. Nah, terima kasih. Bang, sedikit Bang. Mama Yona.
Ya, aku hanya mau lihat dari apa yang mau disampaikan ayat ini kepada kita. Kalau kita lihat itu, saya bisa melihat bahwa temanya itu ada di ayat 15 itu, Bang. Iya. Ya kan, itu Iya. temanya adalah bagaimana Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel itu kan dulu adalah budak di Mesir. Jadi dalam konteks ini adalah masalah pembebasan yang dilakukan oleh orang yang sudah menerima pembebasan atau penebusan. Jadi kalau di sini ceritanya ini kan tentang bagaimana budak-budak Israel, kalau dalam kata budak itu kan lebih rendah daripada pembantu. Kalau pembantu itu kan masih kita bayar, masih kita gaji misalnya. Tapi kalau budak itu adalah diperjualbelikan. Artinya kalau dia sudah dibeli oleh seseorang, maka budak itu 100% adalah di bawah kekuasaan tuannya, kan seperti itu. Nah di sini kalau kita bisa tarik garis merahnya, hubungannya dengan kita ini, yang dimaksud dengan orang-orang miskin di sini adalah orang-orang yang belum mengalami yang dikatakan seperti apa yang dialami orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dimerdekakan oleh hutang dosanya. Jadi artinya di sini salah satu apa sih maknanya itu kepada kita bagi ayat ini? Artinya bagaimana kita bisa melepaskan kemerdekaan, dalam satu contoh adalah melepaskan pengampunan gitu. Melepaskan pengampunan itu yang paling utama yang diberikan kepada orang yang miskin-miskin ini. Yang miskin dalam artian bukan secara hurufiah, tetapi secara ya figuratif lah kita bilang ya. Yang miskin dalam hal tidak mengenal arti kemerdekaan di dalam Kristus. Kita ingat di dalam kitab Lukas, ayat Lukas 4, ayatnya yang ke-16 kalau tidak salah, di mana Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di salah satu sinagoge kan dia katakan, aku datang untuk memberi pembebasan. Kalau enggak kita buka lah dulu supaya kita jangan salah apa ya. Coba kita lihat Lukas 4 ayatnya yang ke 14 itu kan Tuhan Yesus bilang kan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi artinya di sini pembebasan apa yang dimaksudkan oleh ayat ini kepada orang Israel atau kepada kita Israel masa kini adalah bagaimana kita bisa memberitakan tentang pembebasan, tentang kemerdekaan. Jadi kalau dalam konteks sekarang ya, artinya bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan, yang mana pengampunan itu adalah hutang dosa bagi setiap orang yang belum mengenal Kristus. Jadi di sini kan dikatakan ayat 15 kan itu kan ditekankan ya. Sementara ayat 17 kan dikatakan orang miskin. Jadi orang miskin dalam artian kalau untuk sekarang ini adalah orang miskin seperti orang yang belum mengenal Kristus. Tadi saya sudah bilang. Nah, kemudian di ayat yang 15 itu jelas itu adalah inti dari apa namanya? Dari ayat ini. Kita harus tetap mengenal kasih Allah supaya kita bisa melepaskan kasih pengampunan. Sekalipun mungkin orang yang misalnya menyakiti atau membuat kita trauma karena itu, tidak mampu kita melakukannya, kembali lagi ke sini bahwa kita juga mengalami kemurahan. Hutang dosa kita yang begitu luar biasa banyaknya, yang mungkin tidak akan bisa diampuni kalau tidak karena Allah. Maka jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, mari kita lepaskan pengampunan. Nah, itu dia. Jadi aku rasa aku melihatnya dari situ. Artinya bagaimana kita memberitakan kebebasan, dan kuncinya adalah kemurahan hati Tuhan yang sudah kita terima. Itulah yang mau kita berikan kepada orang lain. Karena ini sangat sulit. Sekalipun kita sudah orang percaya, itu sulit untuk melepaskan pengampunan. Kurasa itu, tapi memang konteksnya bukan ini bukan cerita tentang pengampunan sih, sebenarnya tentang kemerdekaan. Maksudnya itulah kalau saya menurut yang saya pahami gitu. Ya, terima kasih Bang, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih dah. Jadi dari sisi lain
praktis kehidupan teneng. Dalam praktis kehidupan sejauh mana kita bisa mengampuni nai dalam pandangannya inang Mama Fiona situatan aku naik. IP berhanami dua halak nari na sihol sharing pada skon berhanami panorang. Ya, Ini untuk skon kita. Ya. saya mungkin dulu Bang. Dan hampa. Ya, jadi kalau saya lihat di sini, selain dari sisi hamba, perbudakan, kemerdekaan, Tuhan juga memerintahkan kepada kita kemurahan hati, ya kan? Kemurahan hati. Yang sudah kita humbani ayat 10 tolu nakonai ai, ya 10 tolu, bahwa kita diperintahkan pada saat itu diperintahkan membebaskan budak, tetapi jangan dengan tangan hampa. Ya, arti ini sebenarnya budak ini tidak ada kuasa untuk menuntut tuannya meskipun tidak diberi apa-apa, ya kan? Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk ada kemurahan hati, kan ada kan? Kemurahan hati. Jadi Izon selain kemerdekaan itu, dan juga menginginkan kita adanya kemurahan hati. Terutama bagi mereka yang tidak berkuasa, yang tidak punya power untuk melawan. Nah, kan gitu kan. Nah, idah kami naparlobe bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki kemurahan. Dopusiai napaduahon seorang budak juga harus memilih, ya, harus memilih apakah dia tetap di rumah tuannya atau dia sebagai orang bebas. Kalau dia memilih tetap di tempat tuannya, maka harus diberi tanda, yaitu membuat luka di telinganya, kan, membuat luka, ya, supaya itu diingatnya seumur hidup. Ada luka di telinganya. Ini juga ketika kita mau bebas dari dosa, maka kita harus memilih Tuhan kita siapa. Dan ketika kita memilih Yesus, tentu harus ada tanda yang harus tetap kita ingat. Yaitu tanda apa? Yaitu salib. Luka penderitaan Kristus itu. Harus kita ingat itu di dalam seluruh hidup kita. Sehingga anggosihol makurjahon nalang sumanhita, itu yang kita ingat, luka Yesus itu. Sehingga kita kembali kepada jalan Tuhan. Anggo Paulus maka tahun Bani Galatia onom ayat 10 pitu, ya tahun Bani Galatia onom atape paralel nih holi Bani 2 Korintus, Bani Galatia lebih hubasa ya tahun hulubean on ulang adong be na manlojai ahu aihupa buan-buan do tandani ugah ni Yesus Bani aku laku. Ya artinya kemana-mana juga Paulus membawa tanda ugah, ya tanda luka yang sudah dilakukan Yesus bagi dia. Anggobani 2 Korintus 4 ayat 10 ya tahun. Ayat 10, 2 Korintus 4 ayat 10. Tong-tong do ibuan-buan hanami, parmateni Yesus bani akula nami. Asetalar homa guluh ni Yesus ibagas akula nami. Jadi saya mau merefleksikan bahwa jika seseorang budak itu mau tetap di tempat tuannya dan harus dilukai kupingnya, sama seperti kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mengingat terus salib itu, salib penderitaan itu. Mungkin na perlobei anggo masalah apakah ada orang, mengapa ada orang Israel yang miskin? Anggo bani terjemahan nalegan ya tahun itu adalah baik ayat topatai. Seharusnya tidak ada orang miskin di Israel. Nah ini, seharusnya. Tetapi karena beberapa hal, mungkin karena kebangkrutan atau karena hutang, pakon nalegan-legan, termasuk dohoma anggo lang salahau, ya sebelum si dia masuk ke kanan hinan,
Ipa ingat Tuhan do bahasa kamu harus mentaati perintahku supaya ku berkati kau. Kalau tidak akan diberkati. AGP bahat susu dan madu ijaya golang ibagas Tuhan tetap mesti delang terberkati. Kemungkinan maka muncul ayat ini pada tahun ke-7 harus dilepaskan. Ini adalah bagian daripada proses supaya tidak ada orang miskin, supaya dibebaskan dia dan diberi modal. Ya kan? Jadi proses ase ulang adong gabe hamba, budak. Karena diberi kebebasan, berarti sudah pulih dia statusnya dan diberi modal lagi. Jadi kurasa dalam rangkaian ayat 4 aido ase muncul homa ayat 12 das kubani 10 hon. Anjaha homa anggo bani Israel adong do pada tahun tertentu bahwa tanah itu kembali dibagi rata. Dong do onggahu diingat bahu terbas semua tanah itu dibagi rata kembali. Sehingga semua memiliki tanah. Langadong nalang martanoh ijai. Manur nami sebagai tambahan, mudah-mudahan bisa menambah. Terima kasih. Ya, terima kasih Dema ipat orang nakonai tiga hal, sisi majikan, sisi hita budak, tanda nadobi paluah, tanda silang teneng ijai tandani Kristus. Nadobi ipat orang nakonai tambah penjelasan mengenai tentang masih dong halak na miskin itu ngatongah ni halak Israel. Ya, hal ini orang tuh semono. Doma jam 6:10 sada. Anjaha pendeta tapi doma bergabung. Diteruskan kita melalui teneh. Hubani Bapak Pendeta. Halan doma bergabung. Ya, yang teruskan hanami hubani Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Ubat Taganuk. Masuk kita ambilan minggu untuk tanggal 27 Agustus. Aima minggu pas 10 sadahun Trinitatis. Tersurat bani sada Korin onom ayat 12 dasubani ayat 20. Sononma ya tahun. Hagenup do buli baku tapi sing hagenup marguna. Hagenup do buli baku tapi sing bulih palo pasonku diriku patundukon ni atap AHP. Bani boltok do si panganon. Anja boltok bani si panganon. Tapi rap parotihon ni nebataduin. Tapi ang guakulain ulang bani pareariahon. Bani Tuhan main. Anja bani akulain do Tuhan. Nebatado na do papuho tuanin. Anjaha papuon ni do agihita marhiti hagogon nyay. Ay langi boto nasyam pagorin ni Kristus do akulan nasyam. Mitor pakion mapagorin ni Kristus hingga be pagorin ni buru jalang. Langali. Ay langi boto nasyam. Na padumu dirini bani buru jalang. Naga bisada akula duay. Ay nini do. Naga bisada daging do na dua ay. Tapi na padumu dirini bani tuanin. Ga bisada ton do iya pakonsi. Mapurus manasyam humbani paryariahon. Sagala dosa na hinorjan ni jolma. Idaratnya kulani doai. Tapi namar ria banyak kulani do iya namar dosa ay. Ay langi boto nasyam. Akulan nasyam do rumani tondu na pasing. Nadong ibagas nasyam. Nadop jinalo nasyam humbani nebata. Anja sedo nasyam si madan nasyam. Ay hargado nasyam itobus. Halaniay pasangap nasyam manebata marhite akula nasyam. Ibarjayma dasni. Kita ganupan na hinargan ni Tuhan. Songon naibotoh kita. Rombang bahasa kota Korintus. Ianan hajong-jongan ni Kuria Korintus. Ay masada kota na dohor hulau. Nagabe pusat perdagangan na sangat luar biasa bani Pandorangai. Jadi songon ciri khas ni daerah perdagangan ijai bue tumang halak martupu. Janah halak na martupon
berasal humbani bagai budaya, bagai tradisi, bagai hapor sayang. Jadi boy bayangkon hita sonaha complicated ni tene parguluhon i kota Korin bani panorang Ijia. Sebagai pusat bisnis, seng pita persoalan jual beli barang terjadi Ijai, termasuk dohoma bisnis pasal manusia, marhite praktik-praktik pelacuran na terjadi di tengah-tengah parguluhon ni halak na adong i kota Korin. Anggo ibasahita bani binduono mayat sia da subani 10 ipatorang do parguluhon ni halak i kota Korinai. Ija homa Kuria Korin Marianan i tengah-tengah kondisi parguluhon nasonaya ini bahasa i kota Korin bue halak paria-ria sisombah gana-gana secara khusus sisombah gana-gana na margoran Aprodit aima dewa kesuburan, dewa pelindung pelacur nih. Jadi adong doijai patung nasinobut dewa Afrodit itu adalah patung pelindung bagi praktik prostitusi. Adong dohoma parbakis, adong homa parjolma dalahi. On mungkin anggi gabungkon hita bani haganupan on mana sinobut LGBT tene, ya. LGBT. Adong doma panako, adong homa paruhur haut, parmabuk, panrisai, parampok. Aima gambaran kehidupan sosial di kota Korin. Tapi di tengah-tengah kehidupan sosial ai adong halak na porsaya. Isemai nini bani ayat 10 sada bindu onomai. Aima halak naduk iburi orang yang telah dibaptis. Isesiai halak naduk ipapasing. Isesiai halak naduk ipitori ibagas Tuhan Yesus apa tondui napasu. Jadi kita ganupan ada dua orang yang hidup di dalam, ada dua kelompok, ada dua sifat sosial yang hidup di dalam sebuah kota. Orang Kristen yang telah dibaptis, orang Kristen yang telah dikuduskan, orang Kristen yang telah dilepaskan, dimerdekakan. Dan ada orang lain yang hidup di dalam kegelapan. Aima nasinobut bani ayat sia sampai ayat 10. Tentu kita ganupan dalam relasi kehidupan ini Jean Paul Sartre ya. Ini sonon. Perjumpaan dengan orang lain itu bisa berakibat kepada terpengaruhnya orang lain. Jadi bani buku ni Jean Paul Sartre eksistensialisme ya tahu itu nih bahwa hubungan manusia itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Janah Apostel Paulus sadar do pasal lain. Dia sadar orang Kristen yang telah dikuduskan, orang Kristen yang telah
dibaptis itu orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus, ketika dia berhadapan dengan orang lain, tanda kutip baik kita orang yang hidup dalam kegelapan, kemungkinan besar dia terpengaruh pasti ada. Karena ideologi kami perjumpaan itu selalu akan membuat sebuah perubahan. Ada yang diubah, ada yang mengubah. Tentu Paulus siho pasingat Koria Korin sebagai orang yang telah dibaptis, orang yang telah dikuduskan, orang yang telah dimerdekakan, mereka dalam relasinya dengan orang lain harus tetap menjaga kekudusan hidup mereka. Domuhu bani teksnya bilang tahun, Paulus ingin melihat bagaimana relasi orang yang percaya itu jangan terpengaruh ke dalam konsep berpikir, ke dalam pemahaman beragama nihalak, secara khusus pasal akula, pasal tubuh. Halani kita ganupan, Ikuria Galatia ai sendiri, Ikuria Korintus ai sendiri, filsafat Yunani sangat mempengaruhi cara berpikir, cara beragama, cara pandang nih halak. Jadi bani filsafat Yunani secara khusus tentang tubuh dan jiwa. Ya tahun Plato mengatakan tubuh itu adalah penjara bagi jiwa. Jadi ini akula tahun adalah penjara bagi jiwa kita. Karena secara umum bani filsafat Yunani, jiwa itu lebih tinggi daripada tubuh. Sehingga praktik-praktik memisahkan jiwa dari tubuh itu adalah halal bani sidia. Napa dua hon Epictetus makatahon, ini juga seorang filsafat, filsuf bani masyarakat Naijia makatahon, yang terpenting dalam hidup manusia adalah jiwanya. Tubuh itu adalah materi yang tidak penting. Pemahaman tubuh dan jiwa Ornas yang inang Bapak, inilah yang membawa paham libertarianisme, paham kebebasan, paham kemerdekaan AI menjadi sesuatu yang bisa mengganggu pikiran ni hapor saya ni Kuria Korin. Diperhadapkan dengan statement bahwa mereka adalah orang yang sudah merdeka, orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Kita adalah orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus, dimerdekakan oleh Kristus. Lalu bagaimana hubungan paham tentang dimerdekakan oleh Kristus dengan libertarianisme itu, kebebasan itu? Tentu ini akan sangat mengganggu bani parguluhon ni halak Kristen. Halanya ita ganupan, secara umum halak i kota Korin memahami kemerdekaan itu adalah kebebasan dari segala hal. Sehingga praktik-praktik pelacuran, prostitusi incest sangat marak ijai. Halani itambah homa pemahaman, yang terpenting adalah jiwa. Yang terpenting adalah jiwa. Domu hujai hita ganupan, Paulus siol makatahon bahwa tongon
dalam paham libertarianisme itu, maka muncullah moto Makatahon, segala sesuatu halal bagiku. Aima ipukah bani ayat 12 itu. Jadi segala hal adalah halal bagiku itu sebenarnya konsep berpikir filsuf Yunani. Tapi Paulus ingin Makatahon, tongon haganupdo bulih baku, tapi seng haganup marguna. Jadi Paulus sebenarnya memasuki cara berpikir orang Yunani, cara berpikir sebagian banyak penduduk kota Korin. Betul segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak segala hal berguna bagiku. Tentuon sangat filosofis do nasiaminang bapat ini. Sangat filosofis dan sangat teologis. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi tidak semua hal yang kita lakukan itu berguna. Ini termasuk kubani praktik-praktik kehidupan. Termasuk pasal si panganon. Pasal si inumon, ijado na halal, ijado nalang halal. Kita ganupan bagi Paulus, kemerdekaan itu maksudnya adalah bahasa umat Kristen tidak lagi menjadi hamba dosa. Dan dengan mengambil bagian dalam baptisan Kristus yang adalah Raja yang telah memperoleh kuasa juga atas hal-hal duniawi. Jadi segala sesuatu halal bagiku itu juga telah dimerdekakan oleh Kristus dengan paham tapi seng haganupan marguna. Atau banihatan negan hitaganupan, sebenarnya Paulus ingin mengatakan bahwa perkara-perkara lahiriah yang berhubungan dengan hal-hal tubuh itu bukan hal yang paling utama bagi orang yang percaya. Ingin menyambung tentang konsep bahwa jiwalah yang paling utama. Tetapi AGP jiwa do paling utama, tapi hal-hal yang berhubungan dengan tubuh juga menjadi perhatian bagi orang-orang yang percaya. Kita ganupang halanyai ipatorang Apostel Paulus dobani ayat 12 ai bahasa dia tidak membiarkan diri, tapi seng bulih palopason ku diriku patundukon ni atap ahate. Jadi orang yang percaya itu tidak bisa dikuasai oleh apapun. Tentu hubungan ni hubani haganukdo bulih baku. Walaupun semua hal bagi kita, tapi sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa dikuasai oleh apapun. Termasuk pasal si panganon. Ayat 10, bani boltok do si panganon, anja boltok badi si panganon. Tapi parotion ni bataduin. Tapi angga akulain, ulang bani pariariahon, bani Tuhan main, anja bani akulain do Tuhanin. Jadi Paulus melihat, menempatkan bahasa tubuh akula adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Dan adalah kehendak Tuhan
untuk mengangkat tubuh melalui kebangkitan badan agar hidup kembali di surga kelak. Anggi bahasa Hita Roma 8 ayatnya yang ke-11. Ada kebangkitan tubuh. Halanya kita ganupang karena seluruh kepribadian manusia, baik jiwa dan tubuhnya hanya kepada Tuhan, maka kebajikan mempunyai sifat positif yang tinggi bagi orang yang percaya. Jadi halani bani halakna percaya, tubuh dan jiwa itu memiliki posisi yang tinggi, maka kewajiban bagi orang percaya dalam kehidupannya untuk menjaga etika kehidupan. Marhite nama katahon bani ayat 10 tuluai itu. Ulang ma bani pariariahon, bani Tuhan main, bani akulani Tuhan imma. Pakon haganupan konsep kehidupan kegelapan nasinobuk bani ayat sia pakon ayat 10 ay harus menjadi tidak ada pada orang yang percaya. Halanyai, setiap orang yang percaya dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Anggui bahasa Hita Sadat Tesalonika 4 ayat itu. Kita kenupan bani ayat 15 dan subani ayat 10 lalu. Ipat orang Apostel Paulus dosonaha bagal ni dosa ni halak na ibagas na mamake akulani bani horja-horja pelacuran tene atau percabulan. Halani Paulus mengidah hubungan antara tubuh dengan tubuh Kristus yang telah dibaptis atas nama Kristus. Bani Paulus, ketidakmurnian seksual atau percabulan adalah dosa yang berat. Karena dengan dosa ini seorang memutuskan hubungannya dengan tubuh Kristus. Soalnya disebut hanami bukan hanya komoditi barang yang diperjualbelikan di kota Korintus, tetapi tubuh juga dianggap sebuah benda yang juga diperjualbelikan melalui praktik pelacuran. Tapi Paulus mengidah bahwa tubuh kita ini ada hubungannya dengan tubuh Kristus. Maka ketika orang menjual dirinya untuk pelacuran, dia berarti menjual tubuh Kristus. Dia telah mencemarkan tubuh Kristus. Itonga-tonga ni guluh ni. Jadi Bani Paulus, dosa percabulan adalah dosa melawan tubuh sendiri yang adalah bagian dari tubuh milik Kristus itu sendiri. Halanya ini maporus manasyam humbani pariariahon. Segala dosa na hinorjaon ni jolma, idaratnya kulani duai, tapi naman ria-ria bani akulani doia mardosa ai. Kita ganupang bani ayat 10 sia ada subani ayat 20. Ya tahun Apostel Paulus. Percabulan itu selain pencemaran terhadap tubuh Kristus, juga pencemaran
terhadap bait Roh Kudus. Ailangi boto nasiam, akula nasiam do rumah ni tondui napasing. Jadi konsep tubuh adalah tubuh Kristus, juga tubuh adalah tubuh Roh Kudus, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi teologi ni Paulus. Jadi percabulan ini bukan hanya mencemarkan tubuh Kristus, tetapi juga mencemarkan bait Roh Kudus. Sebab Tuhan bertinggal di dalam jiwa dan juga di dalam tubuh kita. Kita akan lupa tentu masih perlu isobut Paulus makargahon akula secara khusus dalam konteksnya 9 tahun Aima menjauhi praktik percabulan haganupanai bersumber humbani ayat 20. Ai hargado nasiam itobus. Tuhan menguatkan apa yang disebut pada bindu onom ayat 10 sada naduk ibasa hitanakin perlobi. Kenapa kita harus begitu menjauhi praktik percabulan? Karena kita sangat mahal ditebus oleh Kristus. Bahkan penebusan ai marhite darohni. Halanya ini anggodoma sadar kita adalah pribadi yang sangat berharga yang ditebus dengan darah Kristus, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Halanyai pasangap nasiam manai bata marhite akula nasiam. Tutuan mulak kubani konsep pemahaman ni Paulus pasal hajongjongan niakula sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah. Kita ganupan nahinarkan di Tuhan halanyai sonahado orang yang percaya itu dipanggil, orang yang sudah merdeka itu dipanggil untuk selalu hidup di dalam kekudusan di dalam hidupnya. Bagaimana kita dipanggil untuk memelihara tubuh kita, menjaga tubuh kita secara khusus dari praktik percabulan. Dumuhubani teks niam bilang. Menjaga kesucian tubuh kita. Hal ini yang go ilanjutkan hita holy text niam bilang tahun bani bindu pitu bindu walu, maka hubungannya adalah dengan perkawinan. Jadi percabulan perkawinan. Maka adong do teks bani bindonom pitu walu ai, bagaimana juga pilihan untuk tidak menikah adalah pilihan yang juga tidak salah. Ya. Tapi agak tahun, tapi yang gulang terjaga ham, uhurmu akulamu, dia rama marumah tangga. Jadi, maningudilah kita do relasinya ini, supaya kita jangan
salah paham, salah tafsir tentang apa yang dimaksud Paulus tentang Galatia 6 ini dalam konteksnya hubungannya dengan Galatia 7, Galatia 8, yaitu hubungannya dengan sebuah lembaga yang disebut dengan perkawinan rumah tangga. Perkawinan itu adalah dalam rangka menjaga kekudusan tubuh dari praktik percabulan. Nah, terjadi di tengah-tengah nih parbulu honta. Jadi sonaima naboi pada sanami ondo suseh hubani tulang perhanger. Ya, terima kasih mah hubani pendeta nami nadop patakas kon hubata latar belakang nih Korintus. Nah, kehidupan kota Korintus nakunai domai kota orang. Jadi secara inti ini Aima sebagai halak lapor saya mengguli kota Korintus lang urah halani Aima gambaran di kota Korintus. Di kota Korintus nakunai kota orang pusat perdagangan, pusat budaya, anjah ijai sama pusat penyembahan berhala, adong 12 tempel ijai, nama nyombah hubani Dewi Aphrodite Dewi kesuburan, anjah ijai adong istilah mengkorintuskan, artinya mengkorintuskan, nah kehidupan seks na lang sesuai hubani harus ini Tuhan lang urah manggoluh, on matang tangan nih hadapi halak napor saya di kota Korintus teneh, nih pat orang nih bapak pendeta tanah Parayang, ya ibadah nami panorang, manukun sharing ase ibadah nami mapan orang hubat tatene ya ise mulai boy manukun boy sharing ibadah nami pan orang ase pendeta taholi nama balosi. Hujan ini Bang, hujan. Hujan, nggak kedengaran suara. Oh iya. Hujan deras di sini juga ya. Baik. Nggak jelas suaranya ya karena hujan deras ya, maaf Yona. Iya. Ini sini udah beda-beda tempat tetene. Dongna udan doras, ijai tempala doras. Ya, kubata. Kalau ada pakai headset betul. Iya. Kalau ada headset, pakai headset. Iya. Ya, beranami pan orang. Apa ima ai, na menarik na konai hubani pendeta nami bahwa halani dong ipangaruhi filsafat na konai sedia ijai filsafat tambari Yunani na konai nama misahkon tubuh pakon jiwa. Ija jiwa lebih tinggi hubani tubuh. Aidon nama membain sedia udahlah haganuk do horjahon bebas lah aku mak horjahon. Aha naromban hubaku secara khusus na konai na dok ibat orang ham. HP sisi lain ibagas Kristus lang ipisahkon tubuh pakon jiwa, tapi sada kesatuan halaniaha tubuh adalah untuk Tuhan. Jadi on mas ada tantangan na idah kanami John. Nah pengaruh filsafat na membain sada tantangan hubani halak na persaya i kota Korintus anjaha ai mempengaruhi sidea, tapi ibere si Paulus nah hado sidea menyikapi ai ibagas mendalani goluh ase ulang romban hubani songon na ihorjahon ni nadong i kota Korintus. Amen idah kanami pengaruh filsafat bani nadok kota orang ham nakonai ai. Ya. Dumai boge hidatene. Ise membata. Situa William. Benham, Pak Relki. Silakanlah. Unmute kam suaramu. Unmute dulu, Le. Mic-nya, mic. Ya. Halo? Ya. Ya. Oke. Agak ke ayat nalegan lang pala mahua kan Pak Pendeta.
manuk kunau terkait hubani tubuh no kanayai, tapi hukaitkan hubani ayat nadung bani si Job ya. Job. Halo Bapak Pendeta. Ya lanjut. Jadi no kanayai kan ya tahun bahwa tubuh kita ini adalah tempat Roh Kudus juga ya tinggal. Jadi maningundo jaga unta tubuh tak asetong bersih suci halani bagian nih tubuh nih Tuhan Yesus doma tubuh tahun. Nah ada no kanaya kan. Nah jadi adong sada suku-suku hutar ingat hubani ayat nadong bani Job. Jadi ijai sada hudi ingat tapi lang ingat ayat nih beja. Nama katahon bahwa si Job kan tersiksa dia, menderita termasuk tubuh nih kan, termasuk tubuh. Tapi namanya keson izin hon Tuhan simbolis. Jadi dong sada ayat nama katahon bahwa Tuhan mengajak simbolis diskusi untuk menguji kepercayaan nih si Job. Lalu ipalopas Tuhan do si Job iuji si bolis sampai menderita betul, haganupan mago nadong hinan termasuk keluarga. Nah, jadi nah maksudnya John sada suku-suku bu songon setara pangahap use si bolis ai ibadah Tuhan pada saat ai. Halani untuk meyakinkan si bolis bahwa si Job itu adalah orang yang menyembah dia, tapi dicobain, cobalah buktikan saja kalau bisa kau. Tapi jangan ambil nyawanya. Ini lang naido kan. Nah, jadi suku-suku masih paturut naibata naik sampai sedai tubuh ni si Job. Padahal tubuh si Job itu adalah bagian dari anaknya sendiri yang kita percaya Tritunggal, bahwa Allah itu adalah sama dengan anak dan juga Roh Kudus. Nah, agak susah memahami halon dalam kaitan ini hubani ambilanta hubani 1 Korintus nokanayai bahwa ya kita harus menjaga tubuh kita. Jadi memang sada hal na sangat utama bani guluh tahun HP lang boy sembarangan kita memperlakukan tubuh ta, kita rawat tubuh ta. Ya termasuk kaitannya hubani penjagaan penyakit nasionarion. Ya memang kita harus jaga melalui penguatan imunitas, stamina, melalui makanan, olahraga dan sebagainya. Jadi memang ijon disadarkan bahwa ya tubuh tahun HP bagian dari tubuh ini Tuhan. Jadi onpe baru lebih sadar diri kan bahwa tidak boleh main-main. Jadi halanyai termasuk mai ibarat nih, nah minum, suka mabuk, suka merokok, berarti patang mahaganupanon silaku honon. Jadi on mana boleh pahami, tapi tolong ham lebih Pak Pendeta, sonahado kira-kira ai bahwa masih Tuhan memperlakukan simbolis begitu tinggi sehingga dia diajak berkompromi membuktikan kepercayaan nih si Job Hubani. Aima, Pendeta, terima kasih. Ya, jadi kalau si Pendeta Nami mas ada konteks perjanjian lama tene Pendeta Nami, konteks Ayub, siapa yang naik konteks perjanjian baru. Ya, jadi Nami penorang Hubani Pendeta Nami. Ya, kita ganupan mungkinon pengetahuan mendasar do bata bahwa bani tiga pemahaman termasuk pemahaman ni kekristenan bahasa adong tolu unsur nadong bani jolma
Homana sinobut dengan istilah trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, roh. Songon dodingta, lupau, tondui, daging, uhur. Tubuh, bani bahasa Ibrani disebut basar, se'er, atap gef. Jana bani bahasa Yunani dipakai tiga istilah sar, pakon, soma. Jadi domuhu bani konteks ni teks tahun Paulus memakai kata soma, bukan sar. Jadi yang sar ait daging. Tapi soma itu lebih menunjuk kepada tubuh. Jiwa bani bahasa Ibrani ni'aiman nefes. Dalam bahasa Yunani pisuken ini. Yang memiliki arti hidup. Jadi jiwa itu lebih kepada hidup, lebih kepada nyawa. Dan yang ketiga adalah roh, ruah ini. Bahasa Ibrani, pneuma dalam bahasa Yunani ini, yaitu adalah sesuatu napas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia, tetapi bukan dalam pengertian napas dalam konsep jiwa. Jadi ruah itu memang mirip dengan nefes, tapi nefes itu lebih kepada membuat manusia menjadi hidup, tapi yang ruah itu membuat manusia lebih hidup. Mungkin ira-ira sonaima asih murahita mengurusin itu nih. Maka ada orang yang asal-asal hidup, tapi orang yang telah diberikan ruah, roh itu, maka dia akan hidup lebih berkualitas. Mungkin sonai mahanami paturang konai supaya lebih murah ijalo kita. Domuhu bani tolu pemahamanai, maka tubuh menjadi sesuatu yang penting juga bagi orang yang percaya. Karena kita pahami bahasa tubuh kita adalah tubuh Kristus. Tapi kita ganupan, anggo marsapi kita pasal tubuh Kristus, anggo ibasa kita sada Korin 12 ayat 27, itu hubungannya adalah bahwa kita ini adalah tubuh Kristus dan kita adalah anggota-anggotanya. Jadi hubungannya adalah soal kehadiran orang yang percaya, persekutuan orang yang percaya. Anggo konteks sada Korin 12 ayat 27. Jadi pemahaman tubuh kita ini adalah tubuh Kristus, itu hubungannya adalah bagaimana kita adalah satu, unity in Christ, satu dalam Kristus, dalam konteks jemaat, dalam konteks persekutuan. Jadi ulang ibabat rata hita tene pengertian tubuh itu dalam konteks tubuh Kristus. Ada konteksnya berbicara tentang persekutuan, dan
anggo Galation pe ibasa hita anggo bani Bibel Alkitab edisi studi, ya. Anggo bani Alkitab edisi studi yang godong gianta, maka judul besarnya sebenarnya Galatia 1 Korintus itu, maaf, lang Galatia, teks ini ambilan ton. 1 Korintus itu judul besarnya bani Alkitab edisi studi adalah nasihat menyangkut hubungan antar manusia. Jadi tubuh Aquila Bani Sada Korintus ini hubungannya adalah relasi kita dengan manusia. Termasuk konteksnya adalah sebagai tubuh Kristus, jemaat Kristus, termasuk melalui Bani Bindu Pito ayat 8 sebagai sebuah keluarga yang juga adalah tubuh Kristus. Jadi sangat komprehensif kita harus melihat tubuh, jiwa, dan roh itu dalam konteks Alkitab tadi. Supaya kita jangan menjadi jatuh kepada tafsiran bebas, eksegesi, tapi kita harus menafsir dengan eksegesi. Jangan kita ganupan, lalu bagaimana hubungannya dengan peristiwa Job atau Ayub? Khusus on kita ganupan adong Qurani pada dogma ini menjadi isu yang besar juga. Maka ada yang disebut dengan teodisi, theos dan dike. Theos itu adalah Allah, Tuhan, dan dike itu adalah benar. Maka teodisi adalah pembenaran akan jalan Allah. Hubungannya hubani peristiwa si Job, si Ayub. Seorang yang percaya, seorang yang kudus hidupnya, tetapi menderita. Lalu penderitaannya itu juga atas seizin Allah. Maka ada orang berpandangan bahwa dalam konteks Job atau Ayub, Allah itu bersalah karena dia tidak melindungi orang yang percaya. Tetapi Teodise menjawab, dalam segala perkara dalam hidup kita, dalam segala penderitaan dalam hidup kita, Allah itu tidak bersalah. Allah itu adalah benar. Maka kita ganupan, lalu bagaimana kita melihat? Satu sisi, Aquila ni si Job banyak mengalami penderitaan sakit penyakit. Tapi yang paling utama adalah bahwa penderitaannya itu bukan karena ulahnya. Bukan karena dia menyiksa badannya. Bukan karena dia mempergunakan badannya untuk sesuatu pemujaan yang lain. Sehingga dalam konteks itu juga, Job tidak bersalah atas apa yang terjadi pada badannya. Salah ia bani nadong terjadi bani akulan. Dan pada sisi yang sama, Allah juga tidak bersalah atas apa yang terjadi pada badan akulan di si Job. Tapi paharana terpenting bani Job, peristiwa Job dalam konteks ilmu dogma yang disebut dengan teodisi, pembenaran akan jalan Allah adalah Hanjai takastaridah bahwa kuasa Allah itu sangat absolut. Dan kuasa yang lain tidak absolut. Ijado keabsolutan ni kuasa ni naibatai. Dia membatasi kekuasaan simbolis. Tapi ulang buat kam posahni.
Jadi iblis itu tidak memiliki kekuasaan yang absolut. Sama seperti manusia yang juga tidak memiliki kekuasaan yang absolut tentang dirinya. Sehingga kita ganupan apa yang perlu kita lakukan. Dalam konteks Job, apa yang dia lakukan? Dalam keterbatasan kekuasaannya atas dirinya, dia meminta kekuasaan yang Allah yang absolut itu. Beda dengan iblis. Iblis tidak meminta kekuasaan Allah yang absolut, tapi malahan Allah membatasi kekuasaannya iblis. Tapi selaku halak napor saya, anggai botoh kita kekuasaan tak gogoh tak ailang absolut, maka tugas orang yang percaya adalah meminta pertolongan kepada kekuatan Allah yang absolut. Ijai do baru boy monang hita mandopakon hagogohon ni sibolis. Anggobani tri kekuasaan, anggobek kita ay sebuah piramid atau persegi tiga, maka istilah politis misionari Bapak Inang, manusia harus berkoalisi dengan Allah untuk menghadapi sibolis. Kita harus mengandalkan Allah untuk menghadapi kekuatan iblis. Kalau kita kas di botok kita, kekuatan iblis itu ada, pasti ada. Tetapi kekuatan iblis itu akan bisa dikalahkan oleh kekuatan manusia ketika kita memakai kekuatan Allah. Jana kekuatan nini bataai domai beri hubata. Agi marite Yesus Kristus sonai agi tondu napasing, tondu si pangapiti, tondu si pangurupi. Persoalannya adalah acap sekali ketika kita berhadapan dengan kekuatan iblis, kita melupakan ada kekuatan Tuhan di dalam kita, yaitu tonduna pasangan. Ia jam konhita pita gogota, akhirnya kita pasti kalah menghadapi kekuatan dunia. Jadi kami mengidah di konteks aido persoalan si Jopai. Ya. Bukan karena dia tidak menghargai tubuhnya, bukan. Tetapi terkadang dalam rangka banyak hal cara Allah menguji iman percaya kita. Dan yakin kita tidak mampu menghadapi ujian. Halanya bani tonggo Bapak nami atau nita, kita meminta supaya kita dijauhkan dari pencobaan. Kembali perlajuan. Karena kita sadar kekuatan kita sangat lemah. Tapi dipangindu kita asi ipadau kembali perlajuan. Tetapi itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin. Maka pilihan yang lebih beriman adalah bagaimana orang percaya itu meminta kekuatan Allah untuk menghadapi haganupan perlajuan. Setiap hidup kita penuh dengan pencobaan-pencobaan. Dan kita hanya akan menang ketika mengandalkan kekuatan Tuhan. Sonai malobe nabui ipaturang hanami memang disadari hanami agak komplit do, perlu pendalaman yang lebih dalam. Secara khusus bani Kuria Korinai bukan hanya aliran libertarianisme tumang nadong lang, tapi adong dohoma aliran asketisme. Ini kebalikannya. Jadi ada juga orang yang mengagungkan jiwa dan memilih bertapa. Ya, jadi adong dohoma nasonayai. Dia menyendiri
menjauhkan dirinya dari orang lain. Ini juga salah. Tapi ada juga orang yang tidak menghargai tubuhnya dengan mabuk-mabukan, tindakan pelacuran, panriariahon, ini juga salah. Jadi dua hal ini sama salahnya. Jadi jangan juga karena kita ingin memelihara jiwa kita, kita menjadi menjauh dari orang lain. Tapi bagaimana orang yang percaya itu bisa menjaga tubuhnya, bisa menjaga jiwanya di tengah-tengah perjumpaan dengan orang lain. Karena yang mungkin kita riap pakun halaknya lihat. Itu sebuah keniscayaan doai. Kita orang percaya pasti hidup bersama dengan orang lain. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga tubuh, roh, dan jiwa kita. Jangan haganupa naik pasti boy kita mengajamkan hagogohon ni tondu napasingai. Untuk susehubani tulang oranget. Ya, terima kasih Ma. Demi orang pendeta tetene dalam konteks perjanjian lama, tubuh jiwa pakon roh, siapai konteks nakonai Korintus, menarik tu nakonai, alani dong na menggabungkan masalah jiwa, akhirnya udah bertapalah aku, nggak mau gabung dengan dunia yang penuh dengan dosa ini. Pada sisi, udahlah, nikmatilah dunia ini. On dua ekstrim, nah mungkin boleh terjadi, itu tengah-tengah ni halat Korintus, nah hado kita menggoluh ibadah situasi nasomana naya. Aima ape tantangan ni halak Kristen na kota Korintus sebagai halak nadok dibenarkon ipasitong ibadah Tuhan Yesus ACCDA langsa rupa songon nadong kota Korintus. Ya terima kasih mah hubani pendeta nami panjang lebar pada sekolah konaya itene. Ya doma bahat mulai berkurang halani udan doraon lang na botok. Ya dong 33 tadi mati listrik bang. Mati listrik pasar 4, pasar 5. Iya, di pasar 5 mati listrik. Sama pasar 4. Patung pasar 4. Anamin aku naik sore aku naik mati listrik, sunari sedang hidup berganti-gantian. Mungkin halani dora sudan. Nah, dompe hembata. Nah, ya, anggolang dompe penorang ta doma pukul 7 lewat teneh. Ya, terima kasih Ma. Sampai ijon no lebih sermonta teneh bani online ta. Terima kasih dompe hita siah kalak. Adong Samad bin Saudin, pendeta ta, Bapak Aurel, pakon abang Bapak Christian, Bapak Wilson, pakon Bapak Lairelki. Nah lain kondisi Aima cuaca na langgui prediksi kita. Jadi Aima yapon hanami pendeta nami. Jadi siapa ai paima mandoding kita baru tutup kam holi mahite tonggo paima ipadas ni holi bapa dela piga mongmong atau ting teneh hubata. Aima na parlobe bani minggu tanggal 20 songon nasomal Aima pembinaan hubata. Pembinaan nai bebahon ni Bapak Pendeta Doktor mengapul segala, saya ulang lupa kita, Poli nama kau baskon aima komisi pembinaan. Napa dua hon tugas-tugas, mapala salah ipadas kanami, kubata, patar, dongdo piga halak, kasomanta, na mandihuti rapid test, ikuriata, pukul 10 sogot, tonggohon kita, aseboy di armardalan. Ya, itambahi Bapak Dela, tambahi Pak Dela. Ya, datu itu Pak, tugas-tugas patar ya dong kon kita do pertonggoan nih hasut-kon sektor 5 parambilan ama inang pendeta Flora Utagaul. Namang ihut pengona doma diputuskan dan doma share bani grup majelis ta bahasa bagas mingguan lang adong kegiatan di gereja baik kita janah kegiatan kebaktian direkam do di masing-masing tempat. Ama na paduahon na peteluhon namar tugas hari mingguan ama perambilan Bapak Tiopon Manihurup, para agenda Bapak Syamas Horasman Sinaga, Tuan Doring Inang Syamas Polina Lembanturuan, Pertinting Situa Jestri Purba, Kebaktian Bahasa Indonesia,
perambilan Bapak Pendeta S.A. Girsang. Namun dihuti sermon, na tercatat benami, aima bahani 27 halak. Terima kasih, Mak. Terima hubani Bapak Dela. Ya, jadi aima bata sermonta bodarion. Mungkin dong tambahan Pak Ika. Ulang dong. Mungkin Dong pilihan petugas kam. perguru manaksion. Oh iya, petugas kam Pak Ika. Ya, perguru manaksion ipukah ma bani tanggal 16 secara online. Langko mani boto tapi gana mendaftar OPH bani pengurus sekolah belajar Sidi. Ya, ada tambahan teneh. Ya, terima. Unmute, Bang. Bang. Terima kasih Pak Ika. Haleluya nomor 115 ayat sada opat pakon walu. Ayat sada 5 ayat sada opat pakon walu. Doding kon hita nami boy mandoding riap kita holy boy mangihut kontene. Sadokah ko ita nohon doding kon hita. Sadokah ko ita nohon papitorurmi padingat-ingat matong-tong nidok ni Tuhan min. Ayat 4. Ambukon humbai uhurmin naso margagani ganup nahumbai Tuhanin ramot majagai. Ayat 8. Alani ai sairing gaspe mangimbang dosai ganup nahagolu konbe nahum baik Tuhani. Ya, tunggu. Atonggo meta. Jati itu pai sombakon hanami huan Tuhan halani duboy mardalan ibagas nadiar parsermonan nami AGP gue hambatan halangan mariti cuaca atau mariti aha piai tuan. Tapi persayahan nami marpasu-pasu doham bani kegiatan namion. Tongon Tuhan sadar jana persaya doha nami ceng tu gogo nami pangarusion nami nalahu mangarusi hatamu. Tapi ibagas tonduna pasing inma yarakon hanami mangajar-ajari hanami pabotokon ban nami aha harusun yurmu bani gulu nami siganupari. Terima kasih Bapa siol mardumu sirang mahanami humbani acara on siol lanjutkan hanami usia horjanami siganupari ase mamasum-masum maham ban nami haganupan. Amin. Riak mahita martonggo mariti tonggo nan yajaron ni Tuhan Yesus Kristus subata. Hamba panami na inaguri atas saina papasing maguranmu. Sai roh maharajaonmu. Sai saud maharusun yurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Beri hamma ban nami saderion haguluhan hari-hari. Sasapamma dosa nami sompan asap nami. Bani dosa niya soman na mardosa dopakan nami. Ulang hanami boboy hamhu parlajuan. Paluaham mahanami gumbani pangagu. Ay hamdo simada harajaon. Pakon hagugohon. Apa hasangapon sadokani dokahni. Amin. Jalohita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Hidup niurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni na ibata Bapa. Apa persauran ni tondui na pasing ma. Na makasomani hitaon haganupan. Amin.
Salom mabata undos upasi bani tulang perangir. Ya, idos kanami hubani Bapak Wakil Perhangir, Padaskon. Ya, selamat Oke. malam tene. Ya, Selamat selamat malam, makan salam. masing-masing. Salam. Ora Ya.